Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan mind mapping sejarah dakwah untuk memenuhi tugas middle test. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Wirapamdia dari lokal 22B1 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan dosen mata kuliah sejarah dakwah yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Peta konsep sejarah dakwah terdiri dari pengertian, ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, sejarah dakwah Nabi Muhammad, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Untuk pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah terdiri dari pengertian sejarah dakwah, ruang lingkup sejarah dakwah, fungsi sejarah dakwah. Setting sosial bangsa Arab sebelum Islam terdiri dari keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam, keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam, keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah terdiri dari konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, tahapan tadskib, tafa'ul dan istimal al-hukum, metode personal, metode pendidikan, metode penawaran, metode misi, metode korespondensi, metode diskusi. Sejarah dakwah Nabi Muhammad terdiri dari dakwah Nabi di Mekah, dakwah Nabi di Madinah. Dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari biografi singkat Khulafaur Rasyidin, gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah terdiri dari biografi singkat dinasti Umayyah, perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah, pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah, dan pemikiran bidang ekonomi. Pembahasan pertama yaitu ada pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejarah, sejaratun, artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar di Indonesia, sejarah berarti silsilah asal-usul riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Dengan demikian, sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu, seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Yang ketiga, fungsi sejarah dakwah. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadikan pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi seorang da'i, sebelum ia berjuang menyebarkan dakwah di tengah umat. Karena dengan mempelajari sejarah dakwah dari dakwah Nabi Muhammad hingga para sahabat dan generasi selanjutnya dapat dijadikan cerminan oleh da'i masa kini. Adapun fungsi sejarah dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid.
Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi dan tabi dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka menyebarkan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi penyakit umat pada setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Yang keempat, menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan cerminan kepada sejarah yang benar. Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang keenam, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang ketujuh, mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap. Yang ke-8, memprediksi apa yang akan terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru. Pembahasan yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Tingkat solidaritas yang tinggi itu bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Badui. Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi karena sukuisme itulah yang akan melindungi keluarga atau warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan tindakan sewenang-wenangnya dari siapa saja. Sejarah peradaban Islam menjelaskan bahwa penduduk Arab kuno yang tinggal di pinggiran desa terpencil, Badui, kehidupannya bergantung pada bercocok tanam dan turunnya hujan. Mereka berpegang pada aturan kabilah atau suku dalam kehidupan sosial. Sementara penduduk Arab kota Madani adalah orang-orang yang melakukan perdagangan dan sibuk dengan pepergian, dan mereka juga berpegang teguh pada aturan kabilah atau suku. Secara garis besarnya, kondisi sosial mereka bisa dikatakan diliputi dengan kebobrokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan manusia hidup layaknya binatang dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode Jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang Yahudi di Yatrib, Kristen Nazaran di Arab Selatan, dan beberapa di Mekah yang beragama Hanif. Agama pagan pertama kali didirikan oleh Amru bin Luhai dari Syam ke Mekah dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Huzu'ah, keturunan Amru yang bertanggung jawab atas Ka'bah. Pada saat itu, agama pagan ini kemudian berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Makkah. Makkah merupakan tempat Ka'bah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan pada saat itu. Sangat terkenal ke semua penjuru dan telah menjadi jalur lintas perdagangan internasional. Hal ini disebabkan lokasinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan antara Yaman dan Suriah. Dari Abyssinia ke Irak menghubungkan rute perdagangan dan jaringan bisnis. Meskipun Mekah awalnya didirikan sebagai pusat perdagangan lokal dan pusat kegiatan keagamaan saja, akan tetapi masyarakat merasa nyaman jika berada di Mekah sebab Mekah adalah kota tempat suci dan tempat ibadah. Dengan demikian, masyarakat pendatang dan pengunjung merasa terjamin perlindungan jiwa mereka karena selama berada di Mekah mereka harus menghentikan semua permusuhan. Keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku, kabilah-kabilah, dan berdiri sendiri-sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar penghubung dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya politiknya adalah kesatuan fanatisme, adalah manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja.
Anggota kabilah harus mentaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa, sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang ikut bicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Pemerintah pada mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan Ismail keturunan Nabi Ibrahim sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian pindah ke suku Huzafah dan akhirnya ke suku Quraisy. Bahwa pimpinan Quraisy, suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu suku Quraisy jadi suku yang mendominasi masyarakat Arab. Pembahasan ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah melandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu Al-Quran yang secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala turunkan. Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep yaitu menyebarkan pesan-pesan ilahiyah, di mana Allah SWT mengutus beliau kepada rahmatan lil alamin dengan dibekali kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi dua tempat sesuai periode tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan di Madinah Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Tahapan taskib, tafaul, dan istilam al-hukmi, pembinaan dan pengkaderan, marhalah taskib wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Makkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditunjukkan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan mendidik dan pembinaan, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariah Islam dan khilafah Islamiyah, berdiam diri terhadap akidah dan sistem kufur yang ada adalah kemaksiatan, sehingga dengan begitu bisa mendorong seorang muslim untuk menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pandangan hidup, tolak ukur perbuatannya. Interaksi dan perjuangan di tengah umat, marhalah tafaul ma'al humah. Setelah lahir individu-individu Islam yang telah bergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslimin yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas itu harus ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah, tahap pembinaan dan pengkaderan kelompok dakwah Rasulullah, selanjutnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr 94, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun nusharah, mencari dukungan politik dari ahlun nusharah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kuasanya kepada Rasulullah SAW. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah
dari Yastrib Madinah melalui Baitul Aqabah. Tahapan penerapan hukum Islam Marhalah Tatbik Ahkamul Islam. Setelah proses talabun nusha berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafarah sebagai hukum dan perundang-perundangan masyarakat dan negara sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah mendapatkan Baitul Aqabah. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan berlakukannya piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Setelah penerapan syariat Islam untuk menjaga pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syariat Islam untuk politik di luar negerinya. Inilah tahapan terakhir dari metode penegakan syariat Islam yang dapat teladani dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dengan diterapkannya syariat Islam secara kafarah, keagungan Islam akan nampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan nampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia untuk menebar rahmatnya. Metode dakwah Rasulullah. Kegelapan menyelimuti dunia sebelum Nabi Muhammad diutus. Sementara itu dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah seperti penyembahan berhala, perang antar kabilah, dan penindasan kepada wanita. Kondisi peradaban di dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Konghucu tidak mampu menyinari dunia karena ajaran mereka banyak diselewengkan. Agama Islam lahir di Jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dakwah yang dibawa oleh beliau pada awalnya tidak memperoleh respon positif dari masyarakat karena mereka masih menjaga agama leluhur. Untuk mengetahui bagaimana proses berdakwah, bagaimana respon masyarakat, dan bagaimana beliau menyikapinya, perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang situasi dan kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, metode personal. Mendekati ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dan mat'u, tatapan muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia. Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat ini bahkan hingga akhir masa. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin secara interaksi emosional antara dai dan mat'u. Pendekatan personal ini dilakukan Rasulullah pada masa awal ketika dakwah belum dimungkinkan dilaksanakan secara terbuka. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah bukan karena beliau takut, melainkan merupakan strategi jitu yang dilakukan oleh Rasul. Yang kedua, metode pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa awal berbarengan dengan dakwah siri, seperti dilakukan di rumah Abu Al-Arqam pada saat Nabi di Mekah. Pendidikan seperti di Bait Al-Arqam belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan sebelum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah pendidikan berkembang dan diorganisir secara sempurna. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat, kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari kelompok presiden kemudian generasi berikutnya. Pendekatan penawaran. Mekah merupakan pusat sejarah sejak Nabi Muhammad Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa para Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah penawaran agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menjadi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap musim haji, dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11 kabilah Harats dari Yastrib menyatakan meluk Islam berlanjut kepada Bait Aqabah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yastrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yastrib atau kemudian lebih dikenal Madinah.
Yang keempat, pendekatan misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun dalam hal ini aksis mundis titik tekan yang pada pendelegasian atau pengirimnya dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya misi dakwah ke Yastrib, Najd, Khaibar, Yaman, Najran, dan Makkah sesudah Bait Aqobah pertama. Orang Yastrib meminta kepada Nabi untuk dikirim orang yang mengajarkan Islam di Yastrib. Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Yastrib. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi hijrah pada bulan Safar keempat. Nabi kedatangan tamu dari Najd. Ia diajak Nabi masuk Islam tapi tidak mau, minta untuk dikirim dai untuk mengajarkan Islam di Najd. Yang kelima, pendekatan korespondensi. Pendekatan korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi SAW. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi SAW berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Kata ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal melalui surat dakwah. Islam disebarkan Nabi ke Eropa, Romawi, Persia, dan Afrika, Abyssinia. Yang keenam, pendekatan diskusi. Pendekatan mujadalah mengandung arti ideologis. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang menolak dan menonton. Di dalam Al-Quran, kata mujadalah diulang 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif, mengingat tidak setiap PATU begitu saja menerima ajakan dakwah, tapi perlu ada argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Dakwah pendekatan diskusi ini menuntut dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta menguasai pengetahuan yang mendalam, terutama topik yang didiskusikan. Pendekatan diskusi yang dilakukan Rasulullah merupakan implementasi Quran surah Al-Nahl 15, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bahasan yang keempat, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi di Mekah. Muhammad SAW dan tujuan pengutusannya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Beliau berasal dari nasab yang mulia dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ibnu Al-Qayyim mengatakan beliau, Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik nasabnya di dunia, diakui oleh lawan-lawannya. Beliau diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, menjadi penebar rahmat bagi sekalian alam dengan menjadikan perbaikan akhlak di segala bidang sebagai program andalan, dan membawa kabar gembira baik bagi umat yang mau menerima ajarannya, serta peringatan bagi yang menolak. Untuk memperkuat kepribadiannya, Allah SWT membekalinya dengan berbagai mukjizat seperti peristiwa Isra Mi'raj, tebalnya bulan, keluarnya air dari sela-sela jari beliau, bertambahnya makanan, turunnya hujan segera setelah beliau melakukan istisqa, dan lain-lain. Mukjizat terbesar yang dikurniakan Allah kepada beliau adalah Al-Quran. Kondisi objektif masyarakat Arab saat Nabi diutus. Kondisi keagamaan Arab ketika itu hampir tenggelam dalam kepercayaan jahiliyah. Sisa-sisa penganut agama Ibrahim sangat langka dan tidak kedengaran lagi suaranya. Virus kepercayaan jahiliyah begitu dahsyat sehingga merambah hampir semua lapisan masyarakat. Yang B, kondisi politik dan hukum. Kondisi politik di Hirah, Syam, dan Hijaz sangat rusak. Manusia terbagi dalam dua kelas, tuan dan budak atau pemimpin rakyat. Rakyat yang selalu menjadi mangsa para pemimpin. Mereka tak ubah seperti mesin yang siap memproduksi kekayaan buai pemimpinnya. Sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat terombang-ambing
dalam kesesatan, liputi kezaliman, kehinaan, dan penyiksaan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keamanan relatif stabil di Mekah. Hampir tidak terjadi peperangan sebelum Islam, kecuali perang Fizar. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Ka'bah yang selalu mereka kunjungi setiap tahun. Pada hakikatnya, pemerintah tersebut merupakan perpaduan antara pemimpinan duniawi dan pemimpinan agama. Yang C, kondisi sosio-kultural. Pada saat itu, beberapa yang dapat dicermati jika dilihat dari sudut sosio-kultural diantaranya adalah hubungan antara lelaki dan perempuan sudah rusak, perlakuan terhadap budak semena-mena, budaya miras melangkah. Kondisi negeri Arab secara umum dapat dilihat dari pembicaraan antara Yandazir dengan Mughirah bin Subah. Kondisi ekonomi pada saat itu, pertanian terdapat di pinggiran Jazirah Arab seperti Yaman, Syam, dan sebagian daerah Kers yang terbesar di Jazirah. Mayoritas masyarakat Baduy hidup dari menggembala unta dan kambing. Kehidupan mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan perdagangan adalah pendapatan primadona masyarakat Makkah dan Quraisy. Bagaimana yang digambarkan dalam surah Quraisy, perdagangan ini tidak cukup aman karena banyak penyamun yang selalu mengintal ekspedisi dagang. Yang E, modal dasar yang baik. Tidak kita pungkiri bahwa orang-orang jahiliyah memiliki sifat-sifat negatif, hal-hal yang tidak terima dan tolak oleh nurani. Tapi di sisi lain ada hal-hal positif yang nantinya dijadikan Nabi sebagai modal dasar untuk mencetak generasi terbaik yang lahir di muka bumi ini. Dengan modal dasar yang baik dan tersingkir dari segala yang jelek dari hati mereka, maka mereka merubah menjadi Muhajirin dan Ansar yang digelar sebagai umat terbaik setelah para nabi. Inilah kira-kira peta masyarakat tempat Nabi Muhammad menyemai benih Islam pertama. Yang 3, materi dan metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Al-Mubarakpuri menyimpulkan bahwa materi dakwah di Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, iman kepada akhir hari kiamat. Yang ketiga, pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk, dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama. Yang keempat, penyerahan segala urusan kepada Allah. Yang kelima, semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad. Selanjutnya, metode dakwah yang Rasulullah ketika Nabi berdakwah di Mekah. Beliau mengambil langkah bertahap dalam mencapai dakwah. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut. A. Tahapan dakwah secara kasiga selama 3 tahun. Masuk Islam pada masa ini adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang dianggap mampu memegang rahasia. Orang yang pertama masuk Islam adalah Hadizah, istri hanya yang paling tahu tentang Muhammad. Yang B. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Makkah mulai tahun keempat kenabian sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Yang C. Tahapan dakwah ini di luar Makkah berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian sampai hijrah ke Madinah. Sarana dakwah di Makkah. Al-Bayuni mendefinisikan wasail sarana dakwah sesuatu yang dimanfaatkan oleh dai dalam rangka menerapkan kalimat. Dakwah baik sarana maknanya fisik ataupun maknanya fisik. Maksud dari sarana fisik maknanya itu segala hal yang bersifat abstrak tidak dapat disentuh atau diraba yang dapat menopang kerja dakwah, baik itu masalah hati maupun pikiran, seperti sifat-sifat terpuji, akhlak mulia, pemilikan strategi, dan lain-lain. Sedangkan sarana fisik maknanya adalah segala hal yang bersifat fisik dapat diraba dan disentuh yang dapat menopang kerja dai seperti perkataan, gerak, alat-alat pekerjaan, dan lain-lain. 5. Problematika dan ketegaran Nabi. Setiap insan yang menyampaikan dakwah tak ada yang berjalan dengan mulus, pasti ada saja masalah mereka hadapi. Begitu juga dengan Rasulullah menghadapi berbagai macam masalah dari cara yang halus, setengah kasar, hingga kasar. Yang keenam, ciri umum dakwah di Mekah. Setiap orang yang dakwah memiliki ciri-cirinya tersendiri dalam dakwah. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut ada beberapa ciri-ciri umum Rasulullah dalam berdakwah di Mekah, yaitu ada 1. Perhatian dakwah terfokus pada upaya untuk menyampaikan dakwah.
dan menyebarkannya dengan cara syariah, bunyi maupun jahiliyah serentangan. B. Dakwah Nabi di Madinah. Hijrah sebagai metode dakwah. Setelah semakin sempit dan susah untuk dakwah di Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi berhijrah dan mulai dakwah di Madinah. Madinah dipilih karena Madinah adalah kota yang berkembang sangatlah pesat. Selain itu, Madinah dianggap layak karena pada tahun ke-11 kenabian ada beberapa orang yang masuk Islam dan berkembangnya dakwah Islam di sana juga sangat pesat, dan juga tak ada satupun rumah di sana yang tidak mengenal Rasulullah. Setahun kemudian datanglah 12 orang Madinah yang diutus untuk menemui Rasulullah. Dari pertemuan tersebut dikenal dengan Bait Aqabah. 2. Negara Madinah sebagai sarana dakwah Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, dan saat itu merupakan sebuah negara yang dikepalai oleh Rasulullah sendiri sebagai kepala negaranya. Hal itu dapat terlihat perbedaan yang sangatlah berbeda saat sedang berdakwah di Mekah. Di Mekah, Rasulullah dan kaum muslimin berdakwah dengan keadaan yang sulit dan tidak luasa, sedangkan di Madinah beliau sebagai penentu kebijakan. Kondisi yang sangat berbeda ini hadirlah perubahan-perubahan dalam metode dakwah. Ketika pemerintahan Madinah sudah terbentuk, Rasulullah pun membuat program, yaitu membangun masjid, menjalin persatuan sesama muslim. 3. Turunnya perintah jihad. Setelah hijrah berlangsung, syariat jihad diturunkan dan kaum muslimin diizinkan untuk melakukan peperangan. Syariat ini diturunkan dalam rangka untuk mengamalkan dan memelihara dakwah dari bahaya yang mengancam serta menghilangkan penghalang sampainya dakwah kepada orang yang ingin masuk Islam. Menghilangkan penghalang sampainya sehingga mereka tidak khawatir atau takut untuk agama ini. Yang keempat, dakwah dengan mengirim duta dan surat. Setelah Islam menembus seluruh Jazirah Arabia dan wawasan ini sudah menjadi basis kekuatan Islam, Rasulullah mengarahkan dakwahnya keluar Jazirah. Langkah pertama yang diambil Rasulullah adalah mengutus duta Romawi, Persia, Bahrain, dan Yaman, dan masing-masing duta diamanahkan untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW yang isinya adalah mengajak raja, pembesar, dan rakyat negara tersebut agar memeluk Islam. Jumlah surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad lebih dari 50 pucuk. Duta yang diutus Rasulullah adalah sahabat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan keyakinan yang teguh memahami Islam sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, Nabi dan peperangan. Dalam hal ini, perang dalam Islam adalah jihad untuk membebaskan manusia dari sistem kediktatoran menuju sistem keadilan, melindungi dan membela orang lemah bagi kaum lelaki, wanita, dan anak-anak, dan menyucikan bumi Allah dari segala macam pengkhianatan dan pemusuhan. Jadi bumi yang penuh dengan keamanan, kedamaian, kasih sayang, perhatian terhadap hak asasi dan harga diri. Beliau melarang keras melakukan pembakaran, membunuh anak-anak, membunuh wanita, dan memukul mereka. Beliau melarang melakukan perampasan. Beliau juga melarang melakukan perusakan terhadap tanaman dan keturunan, melarang menebangi pepohonan kecuali jika sangat diperlukan. Yang keenam, masyarakat Madinah di bawah naungan syariat Islam. Madinah yang bercahaya benar-benar menjadi kenyataan setelah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kegelapan jahiliyah secara bertahap meredup dan menghilang dari bumi. Madinah digantikan oleh cahaya Islam. Kejahiliahan dari bumi Madinah digantikan oleh nilai Islam. Bahwa kepemimpinan Rasulullah, sektor politik betul-betul diperuntukkan buat hikmat ibadah dakwah. Semua kebijakan negara dibuat untuk kebaikan agama dan masyarakat. Masyarakat betul-betul mencintai negerinya dan siap mengorbankan segala yang dimilikinya untuk memperhatikan eksistensi agamanya. 7. Masa akhir dakwah Rasulullah. Rasulullah termasuk nabi yang menikmati hasil perjuangannya di dunia. Di akhir ayatnya, tugas yang dibebankan di pundak beliau terlaksanakan dengan sempurna. Visi besar beliau mendapat rahmat buat
pejabat alam semesta yang menanam ajaran akhlak Islam di seluruh sektor kehidupan telah dirasakan oleh dunia yang bersentuhan dengan Islam. Wajar jika Allah memberikan penghargaan kepada generasi yang dekade Rasulullah dan gelar Khairul Ummah 8 hari-hari terakhir bersama Rasulullah. Rasulullah menderita demam selama 13 hingga 14 hari pada 29 Safar tahun ke-11 setelah mendatangi pemakaman jenazah di Baqi. Sebelum Rasulullah meninggal, beliau memberikan pesan-pesan dakwah. Adapun beberapa pesan yang beliau berikan yaitu dilarang membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud, kedua sholat, dan yang ketiga menutup jendela Masjid Nabawi. Yang 9, ciri umum dakwah di Madinah. Ada beberapa ciri-ciri umum dalam dakwah Nabi di Madinah yang dapat diidentifikasi yaitu menjaga kesinambungan tarbiyah dan tauhidiyah bagi sahabat yang telah memeluk Islam. Yang B, mendirikan daulah Islamiyah. Yang C, adanya keseriusan untuk menerapkan hukum syariat untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahasan kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, ia adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'bah bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qais At-Taimi. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakek ke-6 yaitu Murrah bin Ka'ab. Ia memiliki kunyah Abu Bakar. Dari kata Al-Bakar yang artinya adalah unta yang muda dan kuat. Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam, Abu Hafiz atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah seorang dari kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah beragama Islam. Ia dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Islam dan tidak segan menyiksa kaum muslimin secara kasar agar sudi kembali menyembah berhala. Utsman bin Affan, beliau adalah pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah, dan ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang. Pada usia yang masih muda, ia sudah berdagang di negeri Syam dan Hira. Ali bin Abi Thalib, Abi Dinaf Hanaf, lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang punya nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 30-20 hari. Walaupun masa pemerintahannya sangat singkat, namun syahwat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan dengan gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. Penyempurnaan Fath Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Iran setelah Irak ditaklukkan, kemudian negeri lain pun Persia juga ditaklukkan. Syam dan Palestina. Ketika Khalifah pertama Abu Bakar meninggal dunia, sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid bin Walid. Yordania. Dalam upaya perluasan daerah wilayah ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum muslimin melakukan dakwah secara damai. Sirlah pasukan Islam melanjutkan perjalanannya menuju Damaskus di bawah komando Ubaidillah bin Jarrah. Dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman. Inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Lautan Tengah. Sosial budaya, membangun bendungan besar untuk menjaga banjir dan mengatur pembagian air kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas Masjid Nabawi.
C. Penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencil-pencil, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran. Dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. A. Merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. B. Menyamakan kedudukan seorang di mata hukum. Sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Politik konsolidasi. Masa Khalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun 11 sampai 13 Hijriah 632 sampai 634 Masehi diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin umat Islam sebagai Khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasul, melanjutkan tugas-tugas pemimpin agama dan kepemimpinan pemerintahan. Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Politik ekspansi. Umar menjabat sebagai Khalifah selama 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah 634 sampai 644 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, Umar melakukan beberapa langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan Umar. Utsman bin Affan. Politik sentralistik dan nepotisme. Utsman menjabat sebagai Khalifah selama 12 tahun dari tahun 23 sampai 35 Hijriah 644 sampai 655 Masehi, merupakan masa pemerintahan yang terpanjang di antara Khulafaur Rasyidin. Kebijakan politik yang dilakukan Utsman adalah melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar ke berbagai wilayah di front barat, timur, dan utara. Dalam ekspansi ini dimotivasi oleh dakwah sekaligus memperluas kekuasaan. Ali bin Abi Thalib. Aspek spiritual. Masa pemerintahan berlangsung selama 5 tahun dari 36 sampai 41 Hijriah 566 sampai 661 Masehi, diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan. Pengangkatannya sebagai Khalifah tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dialami oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Utsman tidak sempat menunjuk, mengganti, atau membentuk Dewan Pematur untuk memilih Khalifah. Pembahasan 6. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Biografi singkat dinasti Umayyah. Awal berbukanya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terbuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad, dan episode pemerintahan berikutnya pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Khalifah keempat yang menjadi anak menantu Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan, hingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antar sesama umat Islam, fitnah 656 sampai 610 Masehi. Peperangan tersebut dimenangkan Muawiyah bin Abi Sufyan atas Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan bagi yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedang keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Saya tutup mengatakan kalau bukan karena kekuatan besar yang memiliki watak agama ini, saja masing-masing pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia, maka daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka
upaya menyelamatkan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi bismillah, maka kemudian akhirnya perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah bukan pada 3 wilayah yang luas yang masuk negeri Cina. 1 wilayah Asia kecil, 2 wilayah Afrika Utara, 3 wilayah timur, 4 masuk negeri Cina. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dalam bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, dan geografi. Dan itu penerjemahan terus dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai bahasa dan dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan antara lain mengenai kimia, fisika, astronomi, falak, kedokteran, dan lain-lain. Upaya melakukan penerjemahan ini diawali oleh Khalid bin Yazid. Bahasa resmi negara pada masa itu ditetapkan bahasa Arab, sedangkan bahasa Romawi dan Persia ditinggalkan. Itulah sebabnya Mesir, Syam, dan negeri di Afrika Utara telah menjadi sebagai negeri Arab. Pemikiran di bidang ekonomi, pemikiran serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai penyataan kedaulatan dinasti Islam. Selain itu, Khalifah Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memperlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal inilah yang mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Namun hal ini menimbulkan masalah bagi perekonomian negara karena di satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.